mungkin di Indonesia ya, kalau misalnya kita nggak makan dan selebihnya kita cuma bisa minum obat proma kan. Back in my YouTube channel with me Intan, kakak di Belanda. Dan buat kalian yang baru pertama kali ini mampir di YouTube channel aku, halo, salam kenal dari aku. Dan teman-teman, di vlog kali ini aku mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang akan pindah di Belanda. Hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk pindah di Belanda. Tentunya selain kesiapan dokumen-dokumen, ada hal-hal penting lainnya yang juga harus teman-teman pertimbangkan sebelum memutuskan ikut pasangan pindah ke Belanda. Dan di sini ada beberapa poin yang pengen aku bagikan ke teman-teman. So, kita mulai video ini. Poin pertama yang harus teman-teman pertimbangkan yaitu karir yang harus dimulai lagi dari nol. Karena kita tahu kita pindah ke negara orang, kita tidak ada dasar di situ, kita tidak ada pengalaman pekerjaan di negara tersebut. Jadi dari status yang di sini, teman-teman harus berani meninggalkan itu semua untuk kembali dari nol. Jadi seperti pengalaman saya juga sudah bekerja cukup lama waktu saya di Indonesia, tapi ketika saya pindah ke Belanda ikut pasangan saya harus berani memulai sesuatu dari nol. Karena walaupun teman-teman bilang seperti ini, oh tapi saya sudah punya pengalaman kerja misalnya 10 tahun sebagai manajer atau berapa puluh tahun jadi manajer, tapi itu kan di negara asal teman-teman. Tapi kan mereka tidak bisa mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Jadi harus merelakan pekerjaan teman-teman yang sudah teman-teman bangun, karir yang sudah teman-teman bangun di negara asal teman-teman saat teman-teman memutuskan untuk pindah di Belanda. Dan poin yang kedua, belajar bahasa. Jujur, ini hal yang paling juga mendasar karena tidak semua orang, termasuk saya pun, saya tidak cepat belajar bahasa. Ada setiap orang kan belajar bahasa, ada yang cepat menulis, ada yang mereka cepat berbicara, ada yang cepat membaca. Jadi kita harus berani belajar bahasa. Kalau sekarang misalnya teman-teman sementara pacaran dengan orang yang tinggal tidak senegara dengan teman-teman, aku sarankan dari pengalaman aku, alangkah baiknya kalau teman-teman mulai belajar bahasa di negara tersebut atau setidaknya belajar bahasa Inggris. Karena kan walaupun tidak semua negara menggunakan bahasa Inggris, walaupun tidak semua perusahaan nanti di negara yang teman-teman akan tuju menggunakan bahasa Inggris, tapi setidaknya teman-teman mempunyai pegangan bahasa yang hampir semua orang bisa berbahasa tersebut. Poin yang ketiga, harus siap tinggal jauh dari orang tua atau keluarga. Karena ini juga apalagi kita yang tinggal dari kecil sampai besar tinggal dengan orang tua, dan pada saat kita menikah kita bukan cuma tinggal berjauhan kayak oh kalau misalnya rindu bisa sekali naik ojek atau grab ya langsung. Tapi kalau kita tinggal jauh, apalagi situasi seperti ini, misalnya tiba-tiba orang tua rindu orang tua, atau tiba-tiba misalnya sesuatu terjadi dan harus cepat-cepat balik ke negara kita dan itu harus tertunda, kita harus siap dengan hal tersebut. Poin yang keempat, harus mandiri. Di sini kalian harus mengerjakan segala sesuatu sendiri. Kalau mungkin di Indonesia ya, kalau misalnya kita mau perlu sesuatu, kita bisa minta tolong ke tetangga atau minta tolong saudara kita. Di sini tidak. Hal-hal mungkin yang kecil, misalnya teman-teman menikah di sini dan punya anak, kalau misalnya mau keluar ke teman-teman bisa titip ya di rumah mama atau keluarga, bisa nggak tolong jagain anak saya mau ketemu teman-teman, atau bisa nggak tolong jagain anak saya
saya mau ke warung atau apa. Di sini tidak. Jadi teman-teman harus berani, harus siap mandiri, harus siap belajar untuk segala sesuatu sendiri. Dan poin yang selanjutnya yaitu soal makanan. Ini tuh hal yang paling paling buat aku juga belajar. Semenjak aku tinggal di Belanda, aku jadi bisa masak. Ada makanan-makanan yang waktu di Indonesia saya tidak bisa makan, tetapi setelah saya pindah ke Belanda, ya mau tidak mau saya harus belajar makan makanan tersebut. Karena di sini kan seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa tinggal di luar negeri itu biaya hidupnya mahal. Kalau tiap hari kita makan di restoran, kita tuh cuma 3 hari bisa makan, dan selebihnya kita cuma bisa minum obat Proma karena biaya yang sangat mahal. Jadi belajarlah kalau masih di Indonesia dan sudah punya pasangan tinggal di luar negeri, mulailah belajar untuk masak, untuk nggak harus jago masak, tapi setidaknya kita bisa masak. Dan poin yang terakhir yang pengen aku bagikan ke teman-teman yaitu harus siap dengan perubahan budaya. Karena kita tahu di setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Kita mulai harus mencari tahu, misalnya kalau kita pindah ke Belanda, di negara itu budaya-budayanya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan orang-orang di negara itu seperti apa, agar supaya saat teman-teman pindah ke negara tersebut, entah di Belanda, Eropa atau dimanapun teman-teman mau pindah ikut pasangan teman-teman tidak kaget lagi. Walaupun ada beberapa yang mungkin agak sedikit terkejut ya, tapi setidaknya gambaran besar budaya dari negara tersebut harus sudah teman-teman tahu. Dan sekarang kan banyak sekali ya youtuber yang memberitahu untuk budaya-budaya di negara-negara tersebut. Dan kira-kira itulah hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum memutuskan pindah ke Belanda. Hal-hal ini merupakan kalau hal-hal yang sepele, tapi ini yang sangat penting. Selain dokumen-dokumen, selain hal-hal lain yang harus teman-teman pertimbangkan. Dan demikianlah video dari saya. Semoga teman-teman suka dan ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil dari video aku ini. Dan kalau ada informasi tentang Belanda yang pengen teman-teman tahu, atau vlog yang pengen teman-teman aku buat, silakan komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Terima kasih sudah unita video sampai selesai, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, and see you on my next video. Dadah.